Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dampak kolonialisme imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebagai materi pengantar, Ibu akan memberikan sedikit gambaran bagaimana dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan melihat dari bidang politik. Nah, dalam bidang politik, dampak kolonialisme dan imperialisme itu bisa kita lihat dari kebijakan yang dilakukan oleh para kolonialisme atau Belanda. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya politik divide et impera. Nah, divide et impera ini adalah sebuah politik yang mengadu domba masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya politik adu domba ini membuat kekacauan di dalam kalangan masyarakat. Dan para kolonial ini selalu ikut campur dalam hal pergantian kekuasaan yang ada di lingkungan kerajaan. Nah, itulah gambaran dari keadaan politik pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana dampak di bidang ekonomi pada masa pemerintah kolonial dan imperialisme. Nah, dalam sistem modern yang telah diterapkan oleh pemerintah kolonial, tanah-tanah yang menjadi milik penguasa lokal statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Tujuan pengubahan status kepemilikan tanah tersebut untuk mengumpulkan kekayaan dan uang yang berguna untuk membiayai pemerintahan yang sedang berlangsung. Pemerintah kolonial berusaha untuk memperoleh penghasilan dari penjualan hasil bumi dan pajak yang berasal dari petani. Nah, dalam bidang ekonomi tersebut, petani harus menjual hasil buminya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana dampak di bidang sosial budaya. Salah satunya pada masa kolonial bangsa Barat di Indonesia menerapkan sistem diskriminatif di mana bangsa Barat memandang bahwa orang yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, bangsa Timur Asing sebagai kelompok kelas 2, dan kaum pribumi sebagai kelompok kelas 3. Nah, tentunya dengan adanya pandangan tersebut dapat menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh bangsa Barat. Bangsa Barat terutama Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penguasa lokal. Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial sudah menerapkan politik etis atau politik balas budi terhadap bangsa Indonesia. Politik etis tersebut dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edinburgh, selanjutnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 pokok program dari politik etis yang diterapkan oleh penjajah Belanda. Program tersebut merupakan edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dengan terlaksananya politik etis ini, sudah mulai adanya perubahan dari berbagai bidang kehidupan. Adanya program irigasi, rakyat dapat memenuhi kebutuhan pangan yang ada karena dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial sudah memperhatikan dengan baik. Adapun bidang yang mengalami perkembangan secara signifikan dalam era politik etis adalah program pendidikan. Nah, sekianlah materi pengantar dari Ibu untuk pertemuan kali ini tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sekian materi dari Ibu, silahkan kalian bekerja di dalam kelompok masing-masing. Selamat bekerja, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.